Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita istiqomah di dalam mencari ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara perkataan Al-Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah, beliau mengatakan apa? Man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabi. Sama orang yang menuntut ilmu, maka surga pun juga mencari dia. Terus warga niku akan rindu kepada orang yang menuntut ilmu. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabil. Dan sebaliknya, siapa orang yang dia itu mencari kesempatan untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka neraka pun akan mencarinya, neraka akan rindu kepadanya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih di dalam keistiqomahan mengkaji ilmu, belajar ilmu bersama-sama. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga bi ghairi hisab. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan taklim kita daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kemarin kita mempelajari bab yang bertema tentang kejujuran dan berkawan atau berteman. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab yang berikutnya, yaitu tentang at-taubah. Nama at-taubah, yaitu tentang taubat. Taubat itu artinya apa? Nama bu taubat artinya insaf. Sanes imsak ya. Insaf dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Arab yaitu insaf. Al-insafu itu insaf. Ada lagi artinya taubat apa? Apa artinya taubat? An-nadamu, yaitu menyesal. Apalagi kata artinya ini. Oke, artinya kata berarti ulama kata di tempat ini. Apa artinya? Nama nyamat? Kapok. Kok kapok? Nama bahasa Indonesia ini kapok nama? Bahasa Indonesia menyesal ya. Kapok getun apa malih? Napa? Taubah. At-taubah dari kata tabayatuhu taubatan fahuwa taibun, yaitu kembali. Apa bu? Kembali. Taubat itu artinya adalah kembali. Kembali kepada dirinya, kembali kepada jati dirinya, dengan dia semakin mengintrospeksi atas dirinya, sehingga dengan dia mengetahui hakikat dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa orang
yang mengenal hakikat jati dirinya, siapa orang yang mengenal akan dirinya, maka dia akan semakin mengenal kepada Allah. Dia tahu kelemahan dirinya, dia tahu kesalahan dirinya, dia tahu kekurangan dirinya. Maka dengan hal yang demikian itu, maka dia akan semakin mengenal dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti daripada taubat. Taubat apa? Kembali. Kembali kemana? Ke jalan yang benar. Yang dari awal dia di jalan yang tidak baik, setelah dia taubat, dia kembali ke jalan yang benar, yang baik. Qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la taubata lit-taib hatta yaghsila batnahu minal harami bi tibi kasbi. Wahai Ali, tidaklah diterima. Apanya yang tidak diterima? Taubatnya seorang yang bertaubat kepada Allah sampai dia terlebih dahulu mensucikan, membersihkan perutnya dari sesuatu yang haram. Nah, ini penting. Walaupun panjenengan menangis sampai menangis air darah, air darah, sampai dahi panjenengan napa bolong, kosong sampai sujud di kata, tapi dia belum membersihkan perutnya atau mensucikan perutnya dari perkara-perkara yang haram, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biti bikasbih, sampai dia mensucikan perutnya dari sesuatu yang haram, dia ganti dengan sesuatu pekerjaan yang halal, yang nantinya dari hasil pekerjaannya itu dia untuk beli makanan, sehingga masuklah makanan tadi ke dalam perutnya, sehingga dirinya memakan perkara yang halal, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Apa sih tanda-tanda taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa tandanya taubat kita itu diterima oleh Allah atau tidak? Dijelaskan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada bab tentang taubat. Qila li ba'dil hukama halit ta'ib min alamatin yu'rafu annahu qubilat taubatuh. Dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, ditanya, apa tanda seseorang yang bertaubat diterima taubatnya oleh Allah? Maka beliau mengatakan ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Dengan 4 perkara tersebut, 4 tanda tersebut, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, awwaluha an yanqati'a an ashabis su' wa yuriyahum haibatan min nafsihi wa yukhalitus salihin. Yang pertama adalah putusnya hubungan dia dengan siapa? Dengan teman-temannya yang tidak baik. Dia harus menjauhi dirinya dari teman-teman yang tidak baik, dan dia berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu pertama. Jika dirinya ingin tahu taubatnya tidak diterima atau diterima, gampang. Bagaimana dirinya ketika berkumpul dengan orang-orang soleh atau tidak? Jika dirinya gemar berkumpul dengan orang soleh, itu pertanda bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah an yakuna munqati'an an kulli dzanbin wa muqbilan 'ala jami'at ta'at, yaitu dia meninggalkan segala dosa dan melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah mudah dipaham yang nomor 2. Yang ketiga, an yudhiba farahad dunya kulliha min qalbihi wa yara huznal akhirah kulliha daiman fi qalbihi. Yang ketiga, tanda taubat kita diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah menghilangkan
rasa bahagia dunia di dalam hatinya. Jadi ten atine niki mboten enten rasa kedonyan. Nah, ten atine panjenengan enten rasa kedonyan. Ten pundi mawon pikirane napa? Duwe. Nah, ini betul dipikir betul napa-napa. Tapi jangan sampai berlebihan, cukup sewajarnya. Jangan sampai 100% yang ada di dalam hatinya adalah dunia dan diganti di hatinya adalah rasa selalu ingat kepada akhirat, bagaimana nantinya dia ketika di akhirat, ketika dia meninggal dunia, bagaimana apa yang telah dia persiapkan. Yang keempat adalah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, an yara nafsahu farighan amma dhaminallahu taala lahu minar rizqi wa mustaghilan bima amara bihi. Tanda taubat kita diterima oleh Allah apa yang keempat? Yaitu dia percaya kepada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala daripada rizkinya. Jangan khawatir akan rizki. Selagi kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah lah yang mengatur rizki kita. Sudah ada jatahnya masing-masing, pun khawatir. Nah, itulah tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah. Pertama, menjauhi dari teman yang tidak baik, mendekat kepada orang-orang soleh. Kedua, yaitu meninggalkan dosa. Yang ketiga, menghilangkan rasa bahagia dunia di dalam hatinya. Yang keempat adalah dia percaya akan sesuatu yang dijamin oleh Allah daripada rizkinya. Itulah tanda-tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan diceritakan yang dialami oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, dijelaskan di dalam kitab karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Karena Ma'ruf Al-Qarhi rahimallahu ta'ala marra ala Ma'ruf Al-Qarhi rahimallahu ta'ala qaumun fi zawrakin fi Dijlah wa baina aydihim al-khamr. Pernah Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi berjalan melewati sebuah kelompok yang berada di pinggiran sungai di kota Irak. Dijlah itu sungai di kota Irak. Rombongan zawrak niku semacam perahu kecil namanya. Gedek bahasa Indonesia ini perahu kecil. Sampan. Suatu hari Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi itu menemui sebuah kelompok turun dari pelabuhan turun dari sampan itu rombongan di pinggiran sungai di kota Irak di Dijlah. Dan di antara mereka itu meminum minuman khamr, meminum minuman keras, mabuk. Melihat mereka itu mabuk ketika melewati mereka itu Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Kemudian ada santri-santri Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan kepada Imam Ma'ruf Al-Qarhi, "Ala tad'ullaha 'ala haula'il qaum al-usat." Wahai Imam Ma'ruf, doakan mereka itu agar mendapatkan bencana karena mereka sedang kubah, mabuk. Doakan rusak doakan mereka itu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berkat mereka itu bermaksiat, meminum minuman khamar. Maka Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi bukannya mendoakan buruk kepada mereka, melainkan Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi mendoakan baik kepada mereka. Apa doa Imam Ma'ruf Al-Qarhi kepada mereka?
Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Doa Imam Ma'ruf apa? Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka di dunia dengan mereka minuman khamar, maka bahagiakanlah mereka nanti di akhirat. Nanti ini seorang Imam Ma'ruf Al-Qarhi tidak melihat mereka itu seakan-akan tidak ada harapan, mereka itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka Imam Ma'ruf Al-Qarhi melihat mereka justru ada harapan bahwasanya mereka itu akan bisa selamat di akhirat, yaitu masuk ke dalam surga. Nah, oleh sebab itu boleh kita meniru doa Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan kami di musola ini pagi hari ini, maka bahagikanlah pula kami ini ya Allah nanti di akhirat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bagaimana Al Imam Ma'ruf Al-Qarhi memandang para pendosa dengan pandangan rahmat, bukannya membencinya, mereka mendoakan akan kebaikan agar mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi berdoa dan didengarkan oleh mereka para kubang-kubang tadi, kubang tadi, maka mereka semua berkat doa Imam Ma'ruf Al-Qarhi tersebut, mereka semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok. Sebab itu janganlah kita mudah untuk melihat seseorang itu dari telinga kita saja tanpa melihatnya. Oleh sebab itu bisa jadi sesuatu yang kita dengar belum tentu sesuai dengan apa yang kita lihat. Bisa jadi orang yang kita lihat, bahkan orang yang kita lihat itu orang yang buruk, tapi belum tentu mereka itu adalah orang yang buruk. Mungkin itu adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamar, atau dia setelah dia melakukan keburukan dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalunya dia menjadi orang-orang yang baik, orang yang pantas masuk ke dalam surga. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam kitab Tajul A'raj, beliau mengatakan apa? Man lam yarham rajula su' fahuwa aswa'u halan minhu. Siapa orang yang tidak menyayangi orang yang buruk, berarti dia lebih buruk daripada orang yang buruk tadi. Ta'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu beberapa guru-guru kita ketika mereka itu melihat ada orang yang kelihatannya secara zahir itu orang yang buruk, berkat orang buruk tadi itu atau berkat orang soleh tadi memandang orang tersebut, akhirnya merubah drastis kepribadian dia yang buruk menjadi orang-orang yang baik. Mendapatkan nazrah pandangan dari orang soleh. Kemudian diceritakan lagi, ceritakan seorang yang bernama Al-Imam Malik bin Dinar. Al-Imam Malik bin Dinar. Beliau itu seorang orang sufi, orang ahli tasawuf. Tapi beliau memiliki masa lalu yang kelam. Jadi setiap orang yang baik itu pasti memiliki masa lalu yang kelam. Dan orang yang memiliki masa lalu yang kelam atau dia itu memiliki masa lalu yang buruk, dia itu ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik, yang cerah. Seperti diceritakan oleh Imam Malik bin Dinar, di mana beliau itu dulunya sebelum beliau menjadi ulama, beliau itu seorang Ra'isul Mujrim, yaitu ketua preman di kota Baghdad. Terus Imam Malik bin Dinar itu dulunya adalah preman. Jenengan preman apa betul? Preman itu dari bahasa Inggris. Free man. Free ini apa? Bebas. Man itu seseorang yang bebas, mau melakukan apa saja bebas dia.
Nah, berhubung dengan kata rawon, akhirnya jadi preman. Satu hari Al-Imam Malik bin Dinar ini melewati seorang pengemis. Si pengemis ini ditendang-tendang oleh orang lain. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata pengemis itu memiliki hutang. Ditagih kali yang sugih nih, ditagih padahal belum waktu untuk membayar, tapi sudah ditagih, dimarahi sampai ditendang-tendang. Akhirnya Al-Imam Malik bin Dinar itu tidak terima, dalam keadaan mabuk. Ketika melihat hal itu, hatinya terenyuh. Wah, kasihan orang miskin ini, kenapa ditendang-tendang? Akhirnya dibela, sing nadi wau ditempeli, dipukul. Akhirnya didoakan oleh orang miskin tadi, ya Allah, semoga fulan ini, Malik bin Dinar ini, semoga kedepannya menjadi orang yang baik. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Akhirnya dia pulang, Imam Malik bin Dinar pulang, sadar dirinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkeluarga. Setelah berkeluarga, beliau memiliki anak kecil baru lahir. Tidak lama kemudian, lagi senang-senangnya memiliki anak, tiba-tiba Allah cabut anaknya tadi. Akhirnya sumpah Imam Malik bin Dinar ini, sumpah, stres. Akhirnya sampai tertidur, mimpi nopo, diuber-uber kali api geni, diuber-uber tengkanan enten geni, kiri ngajeng buris geni, bingung mau kemana mencari keselamatan. Tiba-tiba ada seseorang yang menyelamatkan Al-Imam Malik bin Dinar di dalam mimpi itu. Ternyata anaknya. Dan anaknya mengatakan kepada ayahnya, kepada Malik bin Dinar, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Yang intinya dari ayat tersebut, sampai kapan kamu seperti ini? Sudah waktunya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sekarang waktunya untuk engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terbangun, sadar, akhirnya taubat. Pada saat itu Al-Imam Malik bin Dinar kemudian ingin sholat subuh. Ketika sholat subuh, ternyata yang mengimami Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika diimami oleh Imam Syafi'i membaca ayat persis seperti apa yang diucapkan oleh anaknya di dalam mimpinya. Tambah kaget Malik, tambah kaget lagi. Akhirnya semakin dirinya itu berusaha untuk bertobat kepada Allah. Setelah Imam Syafi'i selesai sholat, Imam Syafi'i berdiri memberikan ceramah. Isi ceramahnya tentang ayat tadi yang dibaca di dalam sholatnya. Tambah jadi lagi, Masya Allah. Akhirnya Al-Imam Malik bin Dinar pulang. Akhirnya hijrah ilal Madinah, hijrah ke kota Madinah, kemudian menjadi ulama ahli tasawuf yang diikuti oleh murid-muridnya. Itulah kisah dibalik seorang Imam Malik bin Dinar yang dulunya beliau adalah orang yang tidak baik. Nah, ini. Suara ini apa nih? Kucing. Apa kucing ini? Sering sahur kucing ini. Hah? Insyaallah ini. Di antara ya, kalau nanti mau sitan kitab para Imam Sya'ron insyaallah. Di antara kebaikan seseorang itu ketika ada kucing yang mendekatnya. Nah, enten kucing mendekat dengan jenengan, itu berarti jenengan tiang saya. Enten kucing kok moro-moro kabur tuh jenengan, bari jenengan tiang. Betul? Itu tandanya di antaranya huruf hirrohin, yaitu huruf apa kaburnya kucing dari diri seseorang. Dan bahkan ada sebagian ulama mengatakan ketika ada kucing yang mendekatimu, jangan engkau usir, karena kucing itu sedang mengambil energi negatif yang ada pada diri panjenengan. Terus kados buah energi negatif. Nah, itu malah jangan diusir apa di rumah. Kayak saya gitu, rumah terus lelek diusir.
Masya Allah. Sampai pundi wau? Kucing. Enten cerita malih. Wa jaa fi sahihain al-muttafaq alaih. Telah datang di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Diceritakan pada zaman dahulu pernah ada seseorang yang membunuh 99 nyawa orang. Nggih. Dados enten tiyang sing napa mateni tiyang sebanyak 99 jiwa orang yang dia bunuh. Maka kemudian dia mencari orang yang pintar. Kemudian ada orang yang mengarahkan kepada dia untuk menghadap kepada rohib. Rohib itu apa? Pendeta lah, nggih. Hah? Dukun, pendeta. Akhirnya ditanya pendeta tadi oleh orang tadi yang membunuh, apakah aku ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah setelah aku membunuh 99 jiwa orang? Maka si pendeta tadi mengatakan tidak ada. Akhirnya karena mangkel sing tiyang niku wau, preman niku wau, akhirnya mateni pendeta niku. Dados jangkep 100 jiwa. Akhirnya dia mencari seseorang lagi yang pintar. Akhirnya ada orang yang mengarahkan, padahal ala rajulin alim. Nah niki benten. Sing niku wau yang sing dituju adalah orang yang enggak bener, akhirnya dipateni bisa. Yang kedua, bertemu dengan orang yang alim, seorang ulama yang benar. Maka ditanya ulama tadi, aku ini sudah membunuh 100 jiwa manusia, apakah ada pintu taubat kepadaku? Maka orang alim tadi mengatakan, ya, ada pintu taubat yang Allah berikan kepadamu. Maka si orang alim tadi memerintahkan kepada sang pembunuh tadi untuk pergi intolik ila ardin kada wa kada. Sudah, mulai sekarang jauhilah, merantaulah dari kampung halamanmu, karena kampung halamanmu itu sudah tidak benar, banyak rusaknya. Daripada engkau terpengaruh dengan masyarakat di situ, lebih baik engkau merantau. Akhirnya disuruh merantau untuk ke sebuah tempat. Nah, di sebuah tempat tersebut, daerah tersebut, masyarakatnya mendukung untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan ketaatan. Kemudian famtalaqa hatta idzan tasafat tariq atahul maut. Ketika di tengah perjalanan untuk sampai kepada kota yang akan dituju, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Allah mencabut nyawanya. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Sampai-sampai ketika dia itu dicabut nyawanya, malaikat rahmah kali malaikat azab niki cekcok. Napa? Iki malaikat rahmah mengatakan, ini berhak untuk masuk ke dalam surga karena dia sudah ada keinginan untuk kembali kepada Allah. Malaikat azab mengatakan, tidak. Bagaimana dia akan masuk surga sedangkan dia masih belum melakukan ketaatan, dia belum sampai kepada tempat yang akan dia tuju untuk merubah dirinya. Cekcok akhirnya. Tiba-tiba datang fa'atahum malakun fi surati adami. Kemudian datanglah ada seorang malaikat yang menyamar seperti manusia, memberikan penengah, malaikat yang sedang berdebat. Faja'alahu bainahum hukman. Akhirnya malaikat yang ketiga ini yang menyamar sebagai manusia menjadi penengah. Wis saiki ngene ae. Tapi nggih mboten basa Jawa wonten nggih, basa Arab nggih. Sudah. Sekarang kisu ma bainal arbaini ila ayyihima kana lahu adna fa huwa lahu. Mulai sekarang jalan keluarnya gini. Jarak di tengah perjalanannya dia itu
lebih dekat tempat tinggalnya atau tempat tujuan daerah yang akan dia datangi, yang akan dia tuju untuk merubah dirinya menjadi orang yang baik. Akhirnya dihitung ternyata lebih dekat dengan kota tujuan yang akan dia tuju, yaitu daerah yang untuk dia itu merubah dirinya. Akhirnya dia lebih berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menunjukkan agar kita senantiasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di pagi hari maupun sore hari. Setiap kita melakukan kesalahan, mungkin kita bertobat kepada Allah. Dan kalau teringat sebuah kalam Romo Yai Gus Abdul Rahim pernah mengatakan, di antara seseorang itu bisa dikategorikan sebagai kekasih Allah apabila dia telah melakukan kesalahan, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menunda-nunda. Itu ada harapan dirinya itu akan bisa menjadi orang yang baik. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah taubat itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi taubat itu adalah awal langkah dia untuk merubah kehidupannya untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Taubat itu bukanlah sebuah kelemahan, tapi taubat itu adalah sebuah kekuatan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itulah bab tentang taubat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dengan kita hadir di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah ya astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.